Shalom, selamat sahabat, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Berapa banyak dari antara kita yang bersuka cita pada sahabat ini? Boleh lambaikan tangan kita. Saya memperhatikan ada beberapa tamu yang hadir bersama-sama dengan kita dalam ibadah pada siang hari ini. Di dalam rangkaian penutupan kebaktian kebangunan rohani. Kita senang oleh karena hampir seluruhnya bangku-bangku yang ada dalam ruangan ini boleh terisi. Saya melihat ada yang berbaju batik di belakang, saya senang sekali. Ada Brother Samuel ya. Saya selama ini hanya mendengar cerita, namanya saja diceritakan oleh Tante Vin. Tapi tadi malam di KKR kami berkenalan, bertemu dan sahabat ini kita boleh beribadah bersama-sama. Semoga di sahabat-sahabat berikutnya kita masih terus bertemu dengan Samuel ya. Boleh Samuel? Terima kasih puji Tuhan. Saya senang juga kalau Bapak Ibu perhatikan di kiri kanan dari Hermina, ada teman-teman yang juga baru beberapa kali hadir. Ada Mario, ada Gerald. Ya, terima kasih pada sahabat ini boleh beribadah bersama dengan kita di Jemaat Mount Carmel. Selamat datang, tadi mungkin sudah disambut oleh WL. Dan saya senang juga melihat ada tamu yang jauh, bukan tamu sebetulnya ya. Ada anak jemaat inilah kalau boleh saya katakan dibawa sama opungnya. Atau terbalik, opungnya yang dibawa sama cucunya ini. Jason, welcome home ya. Saya tahu bapakmu dan ibumu lagi menyaksikan ini dari Kanada. Semoga Brother Pearson dan Sis Yani bersuka cita, berbahagia karena Jason sudah tiba di Indonesia. Beribadah bersama bahkan membawa opung juga beribadah. Kita senang, semoga nanti di berikut-berikutnya keluarga ini secara utuh boleh hadir dan beribadah bersama di jemaat ini. Saya coba melihat-lihat lagi apakah masih ada tamu-tamu lain yang saya tidak sebutkan ya. Tapi saya percaya kita semua sudah, ya saya lihat ada di sebelah Kak Ita ya, ada di belakang Kak Ita. Ada dua ya, nanti sebentar jangan pulang dulu kita bisa berkenalan dan bercerita. Ya, kita senang semoga di sahabat-sahabat berikut bisa hadir lagi beribadah bersama di jemaat ini. Miss Adele saya notice sudah beberapa sahabat hadir dan kita senang biarlah sedikit demi sedikit bangku-bangku ini boleh terisi sampai penuh. Ya, kita senang. Dan saya perhatikan di samping Buruh Huta Barat sana, siapa namanya? Ada satu tamu juga di depannya Tante Vin ya. Welcome, di belakangnya Ibu Tagalung ya. Selamat sahabat, selamat datang. Semoga kita boleh terus bersama-sama dalam ibadah-ibadah kita. Seperti yang kita nikmati pada sahabat ini. Terima kasih kepada semua yang sudah mengambil bagian. Ada Sis Melani, Sis Lisda dan juga Teh Dian. Kenapa ini Sis, ini Teh. Saya biasanya di lidah nyebut nama Teh Dian seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, saya pikir kita semua sangat menikmati ibadah dan persekutuan kita saat ini. Saya tidak menyangka segini banyak yang hadir. Karena satu minggu ini kita lelah dan capek mengikuti KKR. Wilayah. KKR wilayah. Dan sepertinya Ayu ini salah kirim ya. Itu tahun 2024. Saya begitu lihat slide-nya agak shock juga. Ya biasa itu kadang-kadang terjadi. Saya sapa dulu Bapak Ibu Saudara-saudara ya. Yang saya kirim terakhir tadi ya yuk ya. Karena fotonya sih cuman itu aja terus. Kode buat multimedia. Pengen difoto lagi supaya ada tambahan koleksi foto. Satu minggu ini saudara, kita sudah ikuti KKR kebaktian kebangunan rohani wilayah.
Dan saya memperhatikan banyak juga dari umat-umat Tuhan di MCC Family yang hadir. Ada yang setiap malam, ada yang hanya 3 malam, 2 malam, ada juga yang hanya 1 malam. Tapi intinya saya bersuka cita, saya senang oleh karena kita mendukung akan ibadah ini. Dan kalau saudara ingat tadi, Sister Vanya yang maju di depan, dia adalah kalau boleh saya katakan hasil dari KKR ini, di mana tadi sudah menyerahkan dirinya untuk menerima baptisan. Kita puji nama Tuhan untuk hal ini. Izinkan saya untuk 40, paling lama 50 menit ke depan untuk berbicara. Saya percaya Tuhan akan menguatkan tubuh saudara, khususnya sistem pencernaan saudara, sehingga saudara dapat bertahan sampai saya selesai mempresentasikan firman Tuhan ini. Saya akan berusaha lebih cepat supaya saudara tidak lama-lama menunggu, supaya jangan semakin lapar. Tapi kita ikuti saja sambil kita nikmati. Kalau saudara lihat di flyer, dari judulnya ya cukup provokatif. Tapi isinya biasa-biasa saja sebetulnya. Tadi malam waktu saya finalisasi, saya duduk di samping penasehat, Pendeta Daniel, dia lihat-lihat katakan, oh lagi susun khotbah, oh besok bicara ya, iya. Begitu lihat judulnya, wow, judulnya keren kata dia. Judulnya saja, tapi maksudnya ini untuk supaya menarik perhatian saudara. Saudara, inilah sedikit cerita tentang KKR kita beberapa malam ini. Kalau saudara yang tidak hadir boleh lihat di YouTube. Tapi kalau yang tidak lihat juga di YouTube, boleh lihat di display yang ada di sini. Kita melayani untuk praise and worship. Itu WL-nya ketutup itu. Sebenarnya ada WL di belakang. Itu enggak pernah WL di sini, tiba-tiba seperti WL di situ. Itu MC situ ya, MC dadakan. Kemudian saya senang juga oleh karena akhirnya keluar kandang, itu kata bosnya. MCC Harmoni akhirnya keluar kandang juga. Ya, bisa nyanyi, bisa tampil di wilayah lain dan bisa di wilayah kita dan bisa bisa menikmatinya dan banyak juga yang menikmati. Dan hasilnya seperti saya katakan tadi, ada baptisan sahabat ini kurang lebih ada 6. 1 di kita, ada 5 di tempat lain, di jemaat yang lain. Dan kita berdoa biarlah semua jiwa-jiwa yang sudah menyatakan diri menerima Tuhan melalui baptisan, mereka boleh tetap setia dalam imannya. Baik saudara-saudara, itu sedikit oleh-oleh sepanjang 1 minggu ini. Setiap malam yang kita sudah ikuti. Saya berharap bila mana nanti kita mengadakannya lagi, akan lebih banyak lagi yang hadir. Amin saudara. Kalau tidak saya bujuk wilayah supaya biarlah bikin di MCC saja supaya kita hadir terus setiap malam. Setuju? Oh belum tentu. Tidak apa-apa, jawaban yang jujur. Nanti kita lihat saja keadaannya seperti apa. Baik, mengawali pembahasan ini saya ingin mengajak kita untuk membaca kembali apa yang dicatat dalam ayat inti tadi dari Wahyu 3 ayat yang ke-15. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Kalau kita lanjut di ayat selanjutnya, ayat yang ke-16, saudara akan dapati kata yang menarik di sana. Suam-suam kuku. Suam-suam kuku, saya cari di kamus, enggak ada suam-suam kuku. Suam ada. Suam itu apa? Enggak panas, enggak dingin. Apa itu ya? Hangat mungkin, atau ya begitulah, tidak panas tapi tidak dingin. Tergantung dari mana kita merasakan. Kalau kita banding dengan air dingin, bukan dingin lagi. Tapi kalau kita bandingkan dengan air panas, belum menjadi air panas. Itulah suam-suam kuku. Kalau bahasa Inggris disebutkan adalah lukewarm. Lukewarm. Jadi ya begitulah bahasanya ya. Saya coba lihat-lihat di sumber online. Apa sebetulnya maksud daripada suam-suam kuku ini? Ya, jadi hangat, tidak dingin, tidak panas. Sementara suam-suam kuku itu, ya kalau di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa lukewarm atau suam-suam kuku ini
adalah satu suhu cairan yang tidak panas dan tidak dingin, melainkan berada di antara keduanya. Sedangkan kalau kita lihat dalam makna figuratif, berarti itu lebih kepada antusias, tidak antusias maksudnya, setengah hati atau acuh tak acuh. Itu kalau menurut Kamus Besar. Selama beberapa bulan ini, saya ada satu kata yang terngiang-ngiang dalam pikiran saya. Kata yang terus mengganggu, kata yang juga menggelitik saya untuk kalau boleh dihotbain lah. Kalau boleh diomongin lah sedikit. Kalau boleh disentil lah sedikit. Kira-kira begitu bahasa kasarnya. Kata ini adalah kata apatisme. Bukan yang seperti khotbah Mas Edi yang lalu, apece itu ya. Apatisme. Saya cari-cari lagi di sumber dan saya dapati dalam hasil pencarian saya dari AI, saya dapati bahwa pengertian apatisme itu adalah acuh tak acuh, tidak peduli, masa bodoh. Acuh tak acuh, tidak peduli, masa bodoh. KBBI di sana di slide katakan sikap acuh tak acuh, tidak peduli atau masa bodoh terhadap hal-hal di sekitar, baik itu secara pribadi, sosial maupun juga politik. Kalau saudara lihat di flyer, saya tambahkan dari kata apatis itu menjadi judul dari pembahasan firman Tuhan pada siang hari ini, yaitu apatisme rohani. Ya, apatisme rohani. Kembali saya cari lagi, apa sih sebetulnya itu apatisme rohani? Ini disebutkan satu kondisi ketika seseorang kehilangan minat, kehilangan gairah, atau motivasi terhadap hal-hal spiritual. Ini bukan kondisi baik-baik, saudara. Ini kondisi yang mengkhawatirkan. Sehingga tidak responsif terhadap perintah Tuhan, kurang peduli terhadap pertumbuhan imannya. Dan ini adalah keadaan yang berbahaya. Tidak baik kalau dipelihara, tidak baik kalau ditinggalkan, itu terus-menerus berlangsung. Jadi seperti itu yang dimaksudkan. Dan kondisi ini ditandai dengan ketidakpedulian terhadap kebenaran dan persekutuan dengan Tuhan yang bisa melemahkan iman, mengurangi sukacita dan menghambat hubungan spiritual seseorang. Saudara rasakan saja sendiri aura dalam ibadah kita. Saudara rasakan sendiri environment dalam setiap pertemuan-pertemuan kita. Adakah antusiasme di sana? Adakah semangat di sana? Syukur kalau itu masih ada. Kalau sudah berkurang, ini sudah warning. Apakah kita masih seperti dulu, bersemangat, bergairah? Oh, kita ada acara ini loh. Oh, kita ada mau bikin kegiatan ini loh. Ini menjadi warning. Kalau diukur secara temperatur, di mana kira-kira temperatur iman MCC? Kebetulan karena saya sudah 6 tahun di sini, mungkin sudah bisa berbicara faktanya sudah agak banyak. Dan berdasarkan fakta kalau saya bandingkan di awal-awal waktu kita berjuang dengan proyek iman bisa membuat tempat kita ibadah ini, saya bisa merasakan excitement-nya itu. Sekarang karena sudah nyaman, saya nggak tahu lagi apakah kenyamanan itu membuat iman kita bertumbuh atau tidak. Atau perlu kita bikin lagi proyek-proyek iman yang baru. Amin saudara. Kalau hanya duduk dalam kenyamanan, saya pernah khotbah dulu ya, masih ingat? Sudah PW, kalau sudah nyaman, sudah kita tinggal duduk manis saja, datang, dengar firman, pulang. Nothing to do. Hati-hati, rohani kita akan surut dan tidak bertumbuh. Nah untuk itu mari kita sama-sama ikut pembahasan yang sederhana ini tentang apatisme rohani. Dan kita akan mengambil pelajaran yang bisa kita bawa pulang untuk mempertumbuh kerohanian kita saat menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sebagaimana saya katakan tadi, ini bukan kondisi yang baik. Ini bukan kondisi yang ideal. Harusnya kita bersemangat di dalam kita melakukan sesuatu. Kalau kita di keluarga misalnya ya, mau berlibur atau mau piknik, enggak usah yang muluk-muluk. Di keluarga saya, kalau hanya mau jalan, pergi belanja bulanan atau pergi untuk hangout ke mall, hanya sekedar untuk cari minuman, jus, minum bersama berempat. Waduh, semangat sekali. Ini adalah sesuatu dalam keluarga kami. Saya berharap semangat-semangat yang seperti ini juga
muncul di dalam setiap kegiatan-kegiatan gereja, ibadah apalagi persekutuan-persekutuan. Karena ini menjadi indikator ketertarikan dari saudara terhadap hal-hal yang kita sodorkan. Kalau kita sudah tidak tertarik dengan hal-hal yang demikian, ya mungkin menjadi tanda tanya. Mungkin kami yang menyajikan sudah tidak menarik lagi buat saudara untuk menyajikan program-program. Atau mungkin selera saudara yang sudah segitu tingginya, sehingga kalau hal yang biasa-biasa, udahlah, nanti aja itulah, nanti aja. Berapa sering saudara bergumam demikian dalam hati saudara? Untuk itu sekali lagi saya ingin mengajak kita untuk melihat. Ada beberapa fakta yang saya temui sehubungan dengan apatisme rohani ini. Ada ciri-cirinya, saya jangan langsung rasa terpukul saudara. Bisa saja mungkin hanya saya yang melihat begitu, tapi saudara tidak merasa begitu. Tapi coba kita bandingkan dengan apa yang saya dapati ini. Bahwa ciri-ciri apatisme rohani itu, semoga ini hanya untuk di luar. Ya, ciri-cirinya kehilangan motivasi spiritual. Apakah itu terjadi dalam hidup saya secara pribadi? Masih seringkah kita mengikuti ibadah? Masih seringkah kita berpenunggu pagi? Masih seringkah kita bernyanyi sendiri lagu-lagu rohani? Masih seringkah saya datang beribadah di gereja? Atau saya sudah tidak lagi memiliki keinginan atau semangat untuk mendekatkan diri saya kepada Tuhan? Sudah tidak ada semangat lagi untuk berdoa, tidak ada semangat lagi untuk membaca Alkitab. Waspada saudara. Biarlah alert itu, kalau ada lampu indikator, biarlah lampu itu sudah menyala lebih terang. Bahwa ini terjadi. Kalau tidak terjadi, syukur, puji Tuhan. Kemudian apalagi indikasi ciri-ciri apatisme rohani ini? Ketidakpedulian. Tidak peduli pada hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan dan pemeliharaan jiwa-jiwa. Kan ada yang lain. Udahlah saya tidak aktif juga nggak apa-apa. Saya nggak usah datang juga, kan ada yang lain. Saya tidak terlibat juga situ, ada yang lain kok. Ada itu saja orangnya terus-terus bisa kok, nggak ada masalah. Hati-hati saudara. Ini ciri-ciri apatisme rohani. Saya mau kita semua terlibat. Ingat khotbah yang saya selalu kumandangkan, keterlibatan. Amin saudara. Semua kita punya fungsi, punya peran. Tidak hanya itu-itu saja yang diizinkan untuk melayani. Semua kita bisa melayani. Jadi tidak peduli juga adalah ciri-ciri apatis. Kurang responsif, tidak lagi merasa perlu bertindak berdasarkan keyakinan rohani dan perintah Tuhan. Feeling saya aja, kalau saya mau buat ini saya bikin. Nanti ya hasilnya belakangan aja. Oh aduh saya sibuk, pekerjaan saya menuntut saya hari Sabat pun saya tidak ada di gereja. It's okay, berurusan dengan Tuhan, bukan dengan pendeta, bukan dengan majelis. Nanti saudara berurusan dengan Tuhan. Kita hanya sebatas untuk mengingatkan, ayolah saudara datang gereja, datang ibadah. Mungkin banyak alasan yang Tuhan dan saudara yang tahu. Tidak lagi merasa perlu bertindak berdasarkan keyakinan rohani atau perintah Tuhan. Dan jangan sampai udah apa ya istilahnya dia bilang kebas. Saraf-saraf rohaninya udah pada mati. Udah apa ya? Kalau dibilang kalau kita kesemutan, di atas kesemutan lagi itu apa? Kebas ya. Balm apa istilahnya bahasa Inggrisnya. Jadi udah mati rasa. Ya, gimana Bu Murli? Itu dia istilahnya, istilah medisnya. Mati rasa secara jiwa, merasa mati rasa terhadap Yesus dan misinya, meskipun secara intelektual mereka tahu apa yang seharusnya dilakukan. Ini yang situasi paling berbahaya. Saya tahu saya butuh Tuhan, saya tahu saya harus datang ke gereja, tapi akan ada YouTube, saya nikmatinya dari rumah lah. Dalam khotbah saya hari Rabu kemarin di KKR, saya bawa topiknya adalah kalau yang ikut KKR tahu tentang mental health. Bahwa kita sehat secara fisik, kita sehat secara rohani, belum tentu kita sehat secara mental. Karena tidak kelihatan kalau kita gangguan mental saudara. Kalau saya pincang, saya sakit secara fisik, jalan saya kalau asam urat bisa begini-gini. Orang tahu, oh lagi sakit fisik. Tapi kalau sakit mental, tidak kelihatan saudara. Ya, makanya itu bahayanya. Boleh cek kembali, nonton aja kalau mau tahu apa yang saya khotbahkan, nanti YouTube-nya dibagikan lagi. Jadi masih banyak lagi, waktu saya hanya janji 40 menit tadi. Saya takut kelamaan lebih dari itu. Jadi ini ciri-ciri apatisme rohani. Nah apa penyebabnya?
sedikitnya ada 3. Apa yang menjadi penyebab? Gangguan rutinitas. Terlalu sibuk dengan kesibukan duniawi. Saya tidak menghalangi saudara. Itu hak kita masing-masing. Karena saya tidak bisa kasih makan saudara kalau saudara tidak cari duit sendiri dan menghidupkan hidup saudara. Nggak bisa, oh iya datang gereja aja nanti pendeta kasih gaji. Nggak, tidak bisa. Itu urusan saudara, itu hak saudara. Tapi jangan lupa bahwa di tengah-tengah kebutuhan hidup jasmani saudara, ingat ada kebutuhan rohani juga yang saudara harus perhatikan, yang saudara harus perlu kasih makan. Perubahan drastis dalam kehidupan sehari-hari seperti yang terjadi yang lalu karena COVID itu juga yang saya khotbahkan, membuka babak baru dalam kehidupan manusia. Berbelanja bisa secara online, bekerja secara online, ibadah secara online, apalagi yang secara online, konsultasi secara online, saya kadang-kadang berdoa secara online. Jason ingat ya, berapa kali kita berdoa Jason? Ya, kamu juga dengar doa-doa saya lewat telepon. Ya, kadang-kadang begitu. Ya, itu oleh karena jarak. Tapi kadang-kadang saudara juga di sini saya doakan juga secara online. Betul saudara? Ya, ada yang saya doakan juga secara online oleh karena satu dan lain hal. Kedua, apalagi yang menjadi pemicu, faktor pemicu apatis, kesibukan yang semu. Ini yang saya mau sedikit berkomentar. Terlalu fokus pada aktivitas dan kesibukan duniawi dapat menjadi bentuk kemalasan spiritual. Di mana banyak hal dilakukan tapi tidak mengutamakan hubungan dengan Tuhan. Kapan-kapan mungkin saya mau khotbahkan spiritual sleepwalking. Saudara masih ingat itu? Sudah lupa ya? Saya tidak tahu saya sudah khotbah nggak di sini. Nanti kadang sometimes ke depan kita akan bahas itu tentang spiritual sleepwalking. Jadi sibuk ya tidak salah, itu urusan kita, hak kita masing-masing. Tapi jangan sampai kita sibuk secara rohani juga, aktif di gereja. Tapi sebetulnya kita sementara tertidur. Banyak yang dilakukan tapi nggak ngerti apa yang dilakukan. Dan kemudian godaan duniawi ini menjadi faktor pemicu juga dari apatisme. Godaan dari tabiat lama duniawi. Dan setan dapat membuat seseorang kehilangan fokus pada hal-hal spiritual yang penting. Mulailah dari diri kita sendiri. Itu akan nampak di gereja saudara. Ingat saya selalu katakan, komunitas gereja ini terdiri dari komunitas keluarga-keluarga. Betul? Keluarga A, B, C, D dan seterusnya. Komunitas keluarga-keluarga itu terdiri dari pribadi-pribadi, individu-individu. Saudara sadar atau tidak, terima atau tidak, setiap individu punya pengaruh terhadap keluarga. Setiap keluarga punya pengaruh terhadap gereja. Gereja punya pengaruh terhadap masyarakat sekitar. Jadi kembali dari diri saya sendiri. Dari pribadi, dari rumah. Itulah yang akan membentuk suhu kerohanian satu jemaat. Baik saudara, seperti saya katakan tadi, kita akan masuk kepada pembahasan tentang apatisme rohani ini. Dan ayatnya tadi sudah dibaca oleh Teh Dian tadi ya. Teh Dian sudah membacakan baik ayat inti maupun juga ayat bersaut-sautan. Nah, apa yang saya mau sampaikan dari apatisme rohani ini, saya ingin mengajak kita untuk belajar dari salah satu jemaat yang disebutkan di dalam kitab Wahyu. Jemaat yang disebutkan dalam kitab Wahyu, tepatnya Wahyu pasal 3, tadi ayat 14 sampai ayat 22. Yang memiliki hubungan yang erat dengan apa yang saya tuliskan di judul apatisme rohani ini. Ya. Nah, jemaat yang disebutkan ini adalah jemaat-jemaat yang memang secara literal betul ada pada saat Yohanes melayani sekitar tahun berapa itu, abad pertama. Ya. Dan mereka letaknya adalah di Asia Kecil yang saat ini, kalau zaman modern ini ya mungkin Mas Edi kali yang paham dan sudah pernah jalan-jalan ke sana ya. Atau Opung Ryan mungkin sudah pernah, atau Opung Simbolon sudah pernah. Siapa lagi, Opung Napitupulu mungkin sama Opung Teti juga ke daerah Timur Tengah sana, ke Turki. Jadi Turki modern ini disitulah 7 jemaat yang di zaman Yohanes pada waktu itu. Jemaat-jemaat tersebut adalah Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Nah, jemaat ini seperti saya katakan tadi secara makna literal, memang pesan ini ditujukan kepada anggota-anggota atau jemaat-jemaat setempat yang ada di situ. Tapi
selain daripada makna literal yang ada di sana, ada juga makna figuratif yang menggambarkan tentang kondisi dan tantangan spiritual yang dihadapi oleh jemaat-jemaat dalam rentang waktu dari zaman Yesus sampai saat ini menjelang kedatangannya yang kedua kali. Saya punya catatan di sini, saya baca secara cepat saja. Jadi jemaat yang pertama Efesus itu sebetulnya itu merepresentasikan jemaat-jemaat atau gereja yang hidup dari tahun 31 sampai tahun 100. Kemudian kalau saudara lihat dalam Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11 ada jemaat Smyrna. Ini adalah representasi dari jemaat-jemaat yang hidup dari tahun 100 sampai tahun 313 Masehi. Kemudian Pergamus dari tahun 313 sampai tahun 538. Dan kemudian jemaat Tiatira, ya, Wahyu 2 ayat 18 sampai 29. Itu adalah representasi dari jemaat-jemaat yang hidup di tahun 538 sampai 1798. Kemudian jemaat Sardis dari 1798 sampai 1833. Kemudian jemaat Philadelphia dari 1833 sampai 1844. Dan jemaat Laodikia, jemaat yang ketujuh. Itu adalah representasi dari umat-umat Tuhan yang hidup dari 1844 sampai last reign, sampai saat ini. Saudara tentu ingat ada angka apa dengan 1844, ya. Saudara tahu betul angka-angka itu. Nah, jadi itu sekilas tentang jemaat-jemaat ini. Nah, Saudara, kalau kita baca dan simak bersama, mungkin Saudara juga sudah pernah dengar. Sebetulnya di dalam Wahyu 2 dan Wahyu 3 ini kita dapati di sana ada pola penulisan yang dituliskan berulang-ulang di dalam pasal 2 dan pasal 3 Wahyu. Jadi kalau saya sebutkan itu polanya adalah ada salam, kemudian ada identifikasi, bukan identifikai itu ya. Identifikasi ada typo di situ. Ada yang ketiga kondisi, yang keempat itu ada permasalahan di sana. Dan kemudian berikutnya ada nasihat yang diberikan dan ada ajakan dan panggilan. Dan yang terakhir itu adalah janji dan penutup. Saudara baca dari kitab misalnya dari Wahyu pasal 3 dari ayat 1 itu ada nama jemaat-jemaat yang saya bilang tadi. Terjadi pengulangan-pengulangan ini. Ya, saudara nanti baca sendiri di rumah. Jadi inilah pengulangan yang dituliskan oleh Yohanes setelah dia melihat dan dia sampaikan, dituliskan dalam kitab Wahyu ini. Nah untuk itu pengulangan ini saya ingin ajak saudara untuk melihat dan mengambil apa yang menjadi pelajaran dalam waktu yang singkat ke depan. Yang pertama, salam tadi ya, dia katakan ya, salam. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-14 disebutkan di sana, dan tuliskan kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Setia dan benar, amin, permulaan dari ciptaan Allah. Itu yang saya sebutkan istilah di sini salam, ya. Salam. Saya sempat mencari-cari dari sumber dari online ya tentang Laodikia ini. Jadi Laodikia ini terletak di kalau disebut juga Laodikia di Likus ya. Saat ini terletak di wilayah Denizli, Turki, dekat dengan desa modern Ekihisar. Kalau dari situs kota kuno ini, sebetulnya dia berada di provinsi Denizli dan merupakan salah satu dari 7 gereja di Asia yang disebutkan dalam kitab Wahyu. Kalau saudara perhatikan, ya, dia ini bentuknya melingkar searah jarum jam pelayanannya itu. Mulai dari Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, kemudian Sardis, ya, dia modelnya begitu. Walaupun secara urutan surat ini tidak berurut ya, maksudnya dia tektok-tektok begitu ya. Tapi kotanya itu berdekatan. Contohnya setelah dari Efesus, suratnya ditujukan ke Smyrna, ya. Dan seterusnya setelah dari Smyrna, Pergamus, ya, dan seterusnya. Jadi ini kayak kota yang bertalian satu dengan yang lain. Nah, salamnya ditujukan kepada Laodikia. Secara geografis Laodikia ini seperti saya katakan tadi terletak di sungai, di samping sungai. Dan saya sempat lihat ya, nggak tahu mungkin Mas Edi paham. Jadi ini kota kayak kuali, melengkung begitu. Jadi di sisi sebelah ada satu tempat yang berhadapan dengan kota Laodikia ini. Ya kalau kita lihat tadi di seberangnya ya, salah satu itu dia yang ada sumber air panasnya. Saya lupa catat di sini.
Dan dari sumber air panas ini yang mengandung karbonat, itu bukan untuk diminum, mungkin hanya untuk belerang, untuk dipakai mandi. Nah, bisa jadi, saya tidak dapat catatannya. Bisa jadi itu dipakai sebagai ilustrasi, tidak panas, tidak dingin. Setelah air itu mengalir dari sumber air panasnya, yang dekat kota ada kira-kira 6 mil cuman. Jadi sekitar di bawah 10 kilometer. Jadi dia turun ke lembah ke bawah, tapi kota ini sama-sama di ketinggian, seperti di telinga kuali kiri dan kanan. Air itu kan tidak mungkin naik, kalau udah turun dia di bawah. Jadi pada waktu sudah sampai dalam perjalanan itu, sudah turunlah suhunya, suam-suam kuku. Mungkin itu yang terkenal dengan kota tersebut, sehingga suratnya, pesannya juga seperti itu. Nah, dalam konteks sejarah, kota ini merupakan pusat perdagangan penting di zaman Romawi dan terkenal karena industri tekstil, perbankan, dan pembuatan obat-obatan. Jadi ini kota bisnis juga kalau boleh dikatakan. Ya, dan saat ini Laodikia adalah situs arkeologi yang menyimpan sisa-sisa bangunan kuno seperti itu. Ya, saudara lihat megah sekali ya, batu-batu itu berapa kali gempa bumi nggak jatuh-jatuh, diterpa oleh alam, cuaca, tapi tetap berdiri tiang-tiangnya di sana. Dan kaitannya dengan Alkitab, ya sekarang ini kota ini menjadi salah satu tujuan wisata Turki zaman modern saat ini, ya di sekitar sini. Nah, dan Laodikia itu di bagian bawah agak ke selatan, ya. Jadi seperti inilah sisa-sisa peninggalannya. Dalam Alkitab, Laodikia adalah salah satu dari 7 gereja yang menerima pesan dari Yesus dalam kitab Wahyu, dan kota ini digambarkan sebagai pusat yang kaya, namun memiliki jemaat yang suam-suam kuku. Jadi catatan sejarah pun mengakui dan membenarkan fakta tersebut. Ya, nah itu sedikit sekilas tentang Laodikia kalau kita lihat dari beberapa sumber. Kemudian yang kedua, kalau tadi ada salam, yang kedua itu ada ini masih sedikit gambar-gambar tentang Laodikia ya. Jadi dia dekat sini dan ini jarak-jarak yang puluhan mile lah ya. Puluhan mil. Oke. Yang kedua, identifikasi. Apa yang menjadi permasalahan? Coba kita lihat di dalam ayat yang sama. Ya, dari Wahyu pasal 3 ayat 14. Ayat yang ke-15 ya, ayat yang ke-15. Oh, masih di 14. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Dan ini julukan yang diberikan ya pada saat surat kepada Laodikia itu diberikan. Jadi menyatakan sumbernya adalah dari Tuhan sendiri. Tuhan yang memberikan nasihat amaran kepada Laodikia, kepada jemaat di Laodikia. Apa sebetulnya merupakan permasalahan di sana? Apa yang menjadi kondisi daripada jemaat ini? Kalau kita beralih ke ayat selanjutnya, ayat yang ke-15. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ayat inti tadi sudah dibaca ya. Jadi rupanya inilah yang menjadi permasalahan di Laodikia. Jemaat yang terakhir. Di mana kita sekarang sudah berada di penghujung zaman. Tidak ada lagi jemaat ke-8. Tadi sudah ingat ya. Yang saya katakan jemaat Efesus itu representasi jemaat-jemaat orang Kristen yang hidup dari tahun 100. Ya dari zaman dari tahun 31 setelah kenaikan Yesus sampai tahun 100. Dan sekarang dari tahun 1844 sampai hari ini kita masih dikategorikan dengan jemaat Laodikia. Dan ciri dari umat-umat Tuhan di akhir zaman ini adalah lau-lau kalau orang Manado bilang. Tidak panas, tidak dingin. Memang begitulah nature-nya mungkin. Ya, seperti itu. Jadi aku tahu ya di dalam ayat yang ke-15 segala pekerjaanmu tidak panas dan tidak dingin. Ini bisa dilihat sebagai hal yang biasa. Tetapi seperti format daripada surat itu, ini sebetulnya ada permasalahan di dalamnya. Ada permasalahan. Apa permasalahannya? Kita lihat dalam ayat yang ke-17 atau dari 16 saya baca. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya. Dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, telanjang. Saya pikir tidak ada lagi kata yang lebih terhina daripada ini. Melarat, miskin, buta, telanjang.
Kayaknya itu definisi yang paling sulit dari kehidupan ya. Betul? Kita di level melarat saja sudah tidak jelas kita makan atau tidak. Miskin lagi. Udah malang, miskin, buta lagi. Tidak bisa lihat jalan mau dibawa kemana. Ya, telanjang. Luar biasa. Tapi ngaku kaya. Itu permasalahannya. Merasa kaya, memperkaya diri, merasa tidak kekurangan apa-apa. Tapi mereka tidak tahu bahwa mereka melarat, malang, miskin, buta, telanjang. 5 dimensi terendah dalam kehidupan manusia. Malang, melarat, miskin, buta, dan telanjang. Ada satu kutipan yang saya ambil dari sumbernya biblical arkeologi. Laodikia ini adalah kota yang makmur pada zaman Romawi. Secara jasmani kehidupan mereka makmur. Laodikia tidak hanya terletak di jalur perdagangan utama yang menghubungkan dengan kota-kota penting seperti Efesus, Smyrna, Sardis. Ingat tadi kan dia di tengah-tengah. Tetapi juga merupakan pusat produksi tekstil dan perbankan. Tidak heran jemaat Laodikia tercatat kaya dalam Alkitab. Ya, jemaat yang secara ekonomi, secara finansial baik-baik saja. Tidak ada masalah. Itu secara finansial. Tapi ternyata dalam surat ini disoroti itu adalah sebuah permasalahan. Maka masuk kepada pola selanjutnya. Ya, tadi ingat salam. Kemudian identifikasi, kemudian apa lagi tadi? Ada kondisi, kemudian ada permasalahan. Nah, karena ada masalah, muncullah nasihat. Apa nasihat bagi jemaat Laodikia? Di dalam Bible Commentary Gereja Advent, volume 7 halaman 965 disebutkan, penebus yang agung mewakili dirinya sebagai pedagang surgawi, syarat dengan kekayaan, ya. Berkunjung dari rumah ke rumah, mempersembahkan barang-barangnya yang tak ternilai harganya. Jadi kalau ini dibuat dalam seperti cerita, Tuhan memposisikan dirinya seperti seorang pedagang. Kamu kan keadaannya seperti ini, belilah dari saya hal-hal ini. Nah, kira-kira begitu. Ditawarkan untuk bisa dibeli. Kutipan selanjutnya mengatakan, penebus, ini yang saya sudah baca tadi. Penebus yang agung mewakili dirinya sebagai pedagang surgawi. Dan apa yang ditawarkan? Ada emas, ada pakaian putih, dan kemudian ada minyak. Paling tidak ada 3 hal itu. Sekarang dia berdiri di pintu hati sebagai pedagang surgawi. Dia berkata, bukalah bagiku, belilah dariku barang-barang surgawi, belilah daripadaku emas yang dimurnikan dalam api. Belilah iman dan kasih, sifat-sifat yang berharga dan indah dari penebus kita. Nah saudara, kita akan dapati nanti apa pengertian emas ini. Ya, logam mulia yang paling mahal dari antara logam, jenis logam. Inilah kasih, ya, kesetiaan yang dimaksudkan di sini, iman dan kasih, sifat-sifat yang berharga dari penebus. Kemudian selain itu apalagi yang ditawarkan untuk dibeli? Pakaian putih. Pakaian putih juga ditawarkan di sana. Disebutkan bahwa dia mengundang kita untuk membeli pakaian putih. Yang merupakan kebenarannya yang mulia dan salep mata agar kita dapat membedakan hal-hal rohani. Ini, bukankah kita akan membuka pintu hati kita bagi pengunjung surgawi ini? Pakaian putih ini kalau dalam berbagai penafsiran, salah satunya yang paling sering, yang umum, sama seperti apa yang gereja Advent juga selalu atau fahami adalah bahwa jubah putih ini adalah seperti disebutkan di sini, jubah kebenaran itu adalah karakter, tabiat. Ya. Pakaian putih itu merupakan kebenarannya yang mulia. Karakter Kristus, kita mengenakan jubah, mengenakan Kristus dalam kehidupan kita. Melakukan seperti apa yang Kristus lakukan. Mengatakan seperti apa yang Kristus katakan. Ya. Di kutipan selanjutnya kita dapati di sana. Kita tidak dapat menyediakan jubah kebenaran untuk diri kita sendiri. Kenapa? Standar kebenaran saya, standar kebenaran yang berdosa. Hanya standar kebenaran Tuhanlah yang kita kenakan. Semua kebenaran kita seperti kain kotor kalau menurut Yesaya 64.
Tidak ada dalam diri kita yang darinya kita dapat mengenakan jiwa sehingga ketelanjangannya tidak akan muncul. Kita harus menerima jubah kebenaran yang ditenun di alat tenun sorga. Bahkan juga kesalehan Kristus yang tidak ternoda. Jadi itu saudara ditekankan kembali. Menutupi ketelanjangan kita, kita kenakan jubah kebenaran, jubah Kristus. Itulah yang kita pakai. Jadi di bagian yang lain disebutkan bahwa mata hati nurani yang sensitif. Cahaya batin, pikiran. Pada pandangannya yang benar tentang segala sesuatu, kesehatan rohani seluruh jiwa dan keberadaan bergantung pada firman Tuhan. Ya, membuat hati nurani cerdas di bawah penerapannya karena itu akan menginsafkan dosa. Jubah kebenaran inilah, kebenaran Kristus inilah yang kita kenakan dimanapun kita berada. Kemudian yang ketiga, yang ditawarkan juga di sana adalah minyak. Minyak ditafsirkan sebagai Roh Kudus, kalau di situ disebutkan. Dan kekayaan rohani yang dibutuhkan untuk mengatasi kebutaan rohani dan kemiskinan gereja Laodikia. Jadi bisa saja mungkin saudara mata jasmani kita terbuka lebar. Bisa melihat dengan jelas. Tapi kita tidak tahu apakah mata rohani kita juga bisa melihat dengan baik. Mungkin mata jasmani kita terang melihat. Tapi bisa saja mata rohani kita sudah mulai kabur, buram. Dan tanpa sadari mungkin sudah buta. Ini apa yang terjadi kepada jemaat Laodikia. Sehingga mereka dapat diserahkan dan dipulihkan ke hubungan yang benar dengan Tuhan. Yang dilambangkan oleh kemurnian, perkenanan Tuhan, dan sukacita roh. Ya, lebih lanjut kutipan yang katakan, tetapi kecerdasan diperlukan agar penyembuhan dapat mengikuti dan mata tertumpu pada kemuliaan Tuhan. Kata Kristus, dengan melepaskan kecukupan sendiri, menyerahkan segala sesuatu, betapapun berharganya kamu dapat membeli emas, pakaian, dan salep mata agar kamu dapat melihat. Ini dari Bible Commentary volume 7 halaman 965. Jadi saudara, seperti ayat firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat 34. Adakah di situ? Oke, saya baca saja. Lukas 11 ayat 34 katakan, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Jadi lihat saudara, minyak untuk mengoles mata supaya mata kita jangan buta. Dia lebih kepada salep kira-kira gitu ya. Lebih kepada salep. Kenapa? Pandangan kita itulah yang akan menentukan kehidupan kita. Itu adalah pelita, saya mau jalan kemana? Perjalanan rohani saya atau perjalanan saya secara fisik ditentukan seberapa cerah pandangan saya melihat. Kalau kita jalan di remang-remang, di kegelapan, mungkin kita perlu berpegangan atau kita perlu buka mata kita lebar-lebar supaya bisa lihat apakah di situ ada jalan berbatu, ada lubang kah, dan lain sebagainya. Nah, dua pola yang terakhir, panggilan. Panggilan. Di sini apa yang saya mau katakan adalah bagaimana panggilan Tuhan untuk menegur dan menghajar. Ya, kalau dilihat dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga tadi ayat yang ke-19. Wahyu 3:19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ini penting saudara. Saudara yang sudah memiliki anak dalam kehidupan rumah tangga, atau enggak usahlah, semua saya rasa, kita pernah menjadi anak-anak. Betul saudara? Tidak ada yang lahir langsung dewasa di sini. Coba ingat kembali masa kanak-kanak, bagaimana orang tua saudara mendidik saudara. Saya secara pribadi sering sekali di rotan. Ya, bukan pakai rotan, pakai sapu lidi. Sampai remah-remah sapu lidinya itu berjatuhan di kaki saya. Begitulah saya dididik. Tapi saya bersyukur. Karena itulah yang membentuk saya sampai saat ini. Menempa, membuat karakter saya seperti ini. Mungkin mempertebal juga mentalnya ya. Saya tidak tahu cara saudara-saudara yang lain dididik seperti apa. Apakah full kasih sayang melulu? Kita tidak tahu ya. Tapi intinya adalah seperti Alkitab katakan bahwa karena orang tua kita mengasihi kita, maka mereka menegur bahkan merotan. Betul saudara? Adakah orang tua yang memukul hanya karena emosi? Saya mau tanya, ada? Mungkin ada satu-satu ya. Tapi saya mau katakan, sebetulnya niat mereka untuk, seperti ayat 15 ini, mereka dihajar, ditegur itu,
Kalau Alkitab, kalau manusia melakukan itu, Tuhan tidak melakukan itu. Apa yang dikatakan ayat ini? Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Kondisi inilah yang saya mau ada dalam kehidupan kita. Jadi kalau ada teguran, kalau ada nasihat, jangan kita asosiasikan ke tempat lain. Wah, enggak senang ini yang menasihati ini. Wah, dia sentimen ini sama saya nih. Bukan. Lihatlah bahwa teguran itu bisa datang dari siapa saja. Tapi untuk apa? Kebaikan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Amin, Saudara. Karena Allah kasihlah maka dia tegur kita. Cara menegurnya gimana? Macam-macam. Bisa dicabut kenyamanan kita yang tadinya kita kerja bagus, enak, nyaman. Tiba-tiba, tunggu dulu kayaknya kamu udah lupa sama saya deh. Saya kasih kamu istirahat dulu di rumah ya. PHK dulu, kamu nikmati dulu kesendirian, nikmati dulu supaya kamu bergantung sama saya. Atau lagi nyaman-nyaman, dipisah sama pasangan. Bisa saja, betul? Lagi enak, lagi dekat sama pasangan, putus. Ya, ini kayaknya orang muda langsung responsif banget ya. Semoga tidak terjadi sama orang muda. Tuhan kadang-kadang menarik kenyamanan-kenyamanan yang ada dalam hidup kita, sebetulnya dia sementara menegur kita. Mengingatkan kita, bukan kita supaya kita jangan bersandar kepada kenyamanan-kenyamanan tersebut. Tapi supaya kita ingat bahwa sumber segala-galanya itu ada daripada Tuhan. Jadi kalau itu ditarik kadang-kadang supaya menjadi pengingat. Mari kita datang lagi sama Tuhan. Jadi sebelum semua kenikmatan dalam hidup saudara ditarik, selalulah ingat Tuhan apapun kondisi kita. Amin saudara? Setuju ini? Saudara nyaman, saudara tersiksa, saudara berbahagia, saudara bersusah, datang sama Tuhan. Itulah konsep yang benar dari umat-umat Tuhan. Segala situasi apapun yang kita hadapi tidak akan menghalangi kita datang kepada Tuhan. Amin saudara? Itulah yang seharusnya. Nah, di dalam panggilan atau di dalam panggilan ini, di situ di ayat yang ke-20 disebutkan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara, inilah yang berkali-kali Tuhan sedang lakukan dalam hidup kita. Ketokan itu mulai dari yang perlahan-lahan, samar-samar, atau mulai dari yang paling keras. Ya, saudara sudah dengar sebetulnya, tapi nanti sajalah. Nanti saja baru cari Tuhan, nanti saja baru datang sama Tuhan. Sampai sudah samar-samar, tertutup dengan kesibukan kita, tertutup dengan hal-hal duniawi. Akhirnya pendengaran rohani kita sudah tidak sensitif lagi. Tidak dengar-dengaran lagi sama bisikan firman Tuhan. Hati-hati saudara. Selagi bisikan itu masih terus ada, datang cari Tuhan, mari aktif, mari terlibat, mari melayani, mari dan lain sebagainya. Bisa jadi itu adalah bisikan Tuhan. Tuhan bisa gunakan siapa saja. Mungkin dari orang-orang muda, mungkin dari anak-anak saudara, mungkin orang yang lebih muda, orang yang lebih tua, majelis tua-tua. Tuhan bisa gunakan apa yang mereka sampaikan sebagai pengingat bagi saudara dan saya. Ya, salah satu kutipan disebutkan begini, perspektif daripada gereja Masjid Advent hari ke-7, panggilan untuk membeli emas, pakaian putih dan mata menandakan kebutuhan akan transformasi rohani. Dan pengabdian yang diperbarui. Minyak ditafsirkan sebagai Roh Kudus dan kekayaan rohani. Yang dibutuhkan untuk mengatasi kebutaan rohani dan kemiskinan gereja Laodikia. Sehingga mereka dapat ditahbiskan dan dipulihkan ke hubungan yang benar dengan Tuhan. Dilambangkan oleh kemurnian perkenanan Tuhan dan sukacita roh. Jadi minyak ini sebagai Roh Kudus. Bagaimana iman saudara bisa terus bernyala? Api itu bisa terus bernyala, ada bahan bakar. Ada minyak di sana. Jadi iman saya bisa bertumbuh terlepas dari apapun peristiwa yang saya hadapi dalam kehidupan saya. Itu kalau ada Roh Kudus di dalamnya, mau saya senang, mau saya susah, mau saya keberkatan, mau saya lagi ketimpa sial, iman saya tetap kelihatan dan Tuhan tetap dimuliakan. Inilah yang kita inginkan supaya terus terjadi dalam kehidupan kita. Yang terakhir, saya harus konsekuen dengan janji saya, janji dan penutup. Janji dan penutup. Jadi barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ayat ke-21 dari Wahyu pasal 3. Siapa yang menang, dia dapat hadiah. Lah kira-kira begitu.
Jadi saudara, himbauan itu ditujukan kepada kita. Kita datang dengan permata kebenaran, dengan nilai terkaya yang berada di semua yang palsu, ya, semua yang palsu, dan dia datang ke setiap rumah, ke setiap pintu, ya, ke setiap hati untuk mengetuk, mempersembahkan harta yang tak ternilai harganya, dan untuk mengajak mereka, belilah ini, ambillah emas, ambillah jubah, ambillah minyak. Itulah kebutuhan kita. Kasih dan iman kita, pakaian jubah kebenaran Kristus, kuasa Roh Kudus sebagai salep obat untuk mata kita supaya rohani kita tetap terbuka, mata rohani kita tidak buta. Jadi pakaian, emas dan minyak ini adalah hal yang dibutuhkan oleh setiap umat-umat Tuhan. Ada harapan bagi gereja, ya. Jika mereka mau mengindahkan pesan yang diberikan kepada jemaat Laodikia, ya. Barang siapa menang, ia akan kududukan. Ini tadi Wahyu 3:21 ya. Wahyu 3:21 tadi. Jadi saudara, mengakhiri renungan ini, saya ingin mengingatkan kita akan apatisme rohani ini. Saudara tahu kalau lawan dari kata pasif apa? Lawan dari kata panas apa? Dingin. Kalau lawan dari kata apatis, tidak apatis ya. Pemikiran yang sangat sederhana menunjukkan keadaannya saat ini. Mungkin sudah terlalu lapar beliau. Kita maklumi. Apatis itu lawannya aktif, antusias, peduli. Ingat saudara, kata-kata kunci yang sederhana ini. Apatis itu kata negatifnya. Tapi lawannya adalah menjadi aktif, menjadi bersemangat, antusias, dan menjadi peduli. Saudara-saudara, saat saya akan mengakhiri renungan ini, ya, saya ingin mengajak kita untuk melihat kepada satu kenyataan yang saya ingin bagikan kepada saudara-saudara. Setelah saudara sudah mendengar, sudah membacakan bersama-sama akan firman Tuhan, ya, apa yang kita sudah pelajari ini, saya mau tantang, bukan mau tantang sebetulnya, mau ajak saudara untuk merenungkan. Setelah saudara sudah mendengarkan nasihat ini, apakah saya akan bersemangat dengan program-program gereja? Ataukah saya hanya bersemangat dengan program-program yang saya suka saja? Kalau yang saya tidak suka, maka saya akan cuek, tidak mendukung, tidak melakukannya, atau tergantung kepada mood saya. Pikirkan hal ini baik-baik. Yang kedua, apakah saya mau terlibat secara aktif dengan semua program gereja? Atau karena saya sibuk bekerja mencari kehidupan bagi saya, maka urusan-urusan pelayanan gereja udahlah sama majelis saja, sama ketua-ketua atau sama pendeta, kan mereka sudah digaji untuk itu. Apakah begitu pemikiran kita? Apakah seperti itu yang terlintas dalam pikiran saya? Atau saya akan terlibat aktif dengan semua program gereja? Yang terakhir, apakah saya akan peduli dengan semua program pelayanan di gereja? Atau saya hanya membiarkan saja orang lain? Kalau saya juga enggak buat, ada kok yang lain. Ada yang selalu tampil terus, pastikan mereka siap. Ada yang selalu bisa ambil bagian terus, kalau saya enggak bisa kan ada pendeta. Kalau saya enggak bisa kan ada ketua. Kalau saya enggak bisa ada yang lain. Kan ada orang-orang tertentu yang bisa memikirkan, mempedulikan keadaan. Contohnya misal keadaan keuangan gereja. Kan ada orang-orang yang terlibat dalam pelayanan gereja, biar saja mereka. Apakah begitu yang saya pikirkan? Mohon maaf, mungkin nasihat ini agak sedikit mengusik kenyamanan saudara. Tapi saya harus sampaikan ini, supaya ini menjadi pemikiran bagi kita bersama. Bukan hanya pemikiran 1-2 orang. Gereja ini gereja milik kita bersama. Amin saudara. Jadi kalau kita senang, kita akan senang bersama-sama. Kalau kita punya beban, biarlah beban itu menjadi beban kita bersama. Kita pikul bersama, kita laksanakannya bersama. Masih ingat pepatah peribahasa Indonesia kuno? Berat sama di pikul, ringan sama di jinjing.
kalaupun berat saat kita pikul bersama, maka jangan tinggalkan orang pikul masing-masing seperti kata Bro Glenn. Ya, pikullah bersama, maka kita akan bisa apa? Merasa beban itu menjadi ringan. Ya. Supaya kalau sudah ringan, jalan kita pun enteng. Ya, jalan kita akan lebih enteng, lebih ringan. Kita mau jalan berapa jauh pun dengan beban, maka kita akan tetap bisa melakukannya. Tapi kadang-kadang, saya masih ingat yang saya khotbahkan yang lalu, jangan berpuas diri menjadi penonton. Ada ya, yang memang perannya hanya sebagai penonton, nyorak-nyorakin aja. Ayo, kamu bisa, pasti bisa. Tapi hanya berada di sekeliling aja program. Jangan puas jadi penonton, saudara. Jadilah pemain, supaya saudara merasakan dan menikmatinya. Nah, jadi saudara, sama seperti pengertian suam-suam kuku tadi, di mana Tuhan katakan dalam Wahyu 3 ayat 16, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jangan sampai itu kalimat ada kepada kita. Jangan sampai Tuhan muntahkan kita karena kita tidak panas, tidak dingin, tidak jelas, lau-lau kalau kata orang Manado. Lebih bagus saudara dingin sekalian. Ya, tapi tentu bukan itu yang kita harapkan. Sebaiknya kita semua bersemangat, antusias, peduli, aktif terhadap apapun yang kita lakukan bersama di gereja. Saya yakin kita tidak mau keadaan ini terjadi pada kita, oleh sebab itu biarlah kita boleh memperhatikan baik-baik apa yang tadi saya sudah sampaikan. Sehingga seperti ayat yang terakhir sebagai ayat penutup ini, setelah kita mendengarkan semua ini, ya, saya yakin kita tidak mau lagi suam-suam kuku. Amin saudara. Kita mau untuk terus bersemangat, aktif, terlibat, tidak acuh tak acuh. Apapun kegiatan yang kita hadapi dan program-program gereja, pelayanan-pelayanan kita sama-sama laksakan di dalam gereja. Dan biarlah kita buang jauh-jauh semua sifat apatis dan tidak berbuat apa-apa. Tapi sebaliknya kita terlibat, kita peduli dan kita melakukannya dengan bersemangat. Ingat seperti ayat terakhir ini katakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Renungkanlah nasihat ini agar menjadi berkat bagi kita masing-masing. Tuhan kiranya memberkati kita adalah doa dan harapan saya.